Ada 3 hal yang menjadi indikatornya, ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat dan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya. 3 cirinya kata Rasulullah. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq. Orang-orang yang berkata jujur didustakan. Orang-orang yang berkata benar dibohongi. Sudah terjadi belum? Di mana? Ya, sejujur apapun orang pada saat itu berkata benar, dia tetap didustakan. Karena sistem kehidupan tidak mendukung keberadaan mereka. Diputar balik. Maka ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi. Yang kedua, wa yusaddaqu fihal kadzib, para pendusta dibenarkan. Padahal mereka berkata bohong, dusta dibenarkan. Yang benar, yang jujur dibohongi. Ketika yang benar didustakan, dibohongi, yang berkata jujur didustakan, maka yang dusta pun dibenarkan. Dan ketika para pendusta dibenarkan, maka yang ketiga, wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri, naik berkuasa di negeri itu. Berat saya mengucapkan hal ini. Kenapa demikian? Ya, resikonya luar biasa. Walaupun saya cuma menyampaikan sebuah hadis. Coba saya bertanya pada Bapak Ibu, dari 3 hal dulu, orang yang berkata jujur didustakan, berkata benar dibohongi. Yang kedua, para pembohong dibenarkan. Yang ketiga, para pengkhianat diangkat menjadi penguasa. Mana yang belum terjadi dari 3 hal tadi di dunia? Yang pertama sudah terjadi, yang kedua sudah terjadi, yang ketiga yakin. Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Betul? Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu baru saya baca satu hadis. Ini beratnya menjadi ustadz akhir zaman. Walaupun berkata benar, ya, dicurigai, ditangkap. Maka Bapak Ibu sekalian, tolong jangan sebut saya ustadz akhir zaman. Kapok saya Bapak Ibu. Walaupun berkata jujur, ditangkap saya. Maka saya sekarang tidak lagi menjadi ustadz akhir zaman. Saya sudah berbuat tekad untuk menjadi ustadz akhir bulan. Insya Allah aman ya. Aman tidak Pak, Bu, kalau jadi ustadz akhir bulan? Sama aja. Baik. Yang kedua, baina yaday sah, di pintu gerbang kiamat. Kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. La ayyamun, akan muncul hari demi hari. Nah, ayyam itu bahasa Arab. Jamak taksir, isim jamak taksir dari mufradnya yaumun. 1 hari yaum, 2 hari yaumani atau yaumain, berhari-hari ayyam. Jadi ayyam itu artinya berhari-hari. Berarti bubur ayam, bubur yang sudah berhari-hari. Betul? Kenapa dibeli? Kan buburnya sudah berhari-hari. Bubur ayam. Halo Bapak Ibu, nyambung tidak? Nyambung. Ya. Yang kedua kata Rasulullah, di pintu gerbang kiamat la ayyamun, akan muncul hari demi hari, di mana hari-harinya juga terjadi 3 hal. Yang pertama, yurfa'u fiha al-ilmu, ilmu diangkat dari muka bumi. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dari muka bumi? Apakah mendadak orang tidak bisa matematika? Ada, memang terjadi. Pernah terjadi di negeri ini kan? 1 ditambah 1 11, bukan 2. Bagaimana Allah mencabut ilmu dari muka bumi? Bukan manusia tidak tahu tentang ilmu, tahu, tapi ilmu kehilangan fungsinya. Setahu saya yang bodoh ini, ilmu berfungsi membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Betul? Ilmu berfungsi membuat orang dari tidak faham menjadi faham. Ilmu berfungsi membuat orang dari tidak bisa, menjadi mampu. Ilmu berfungsi membuat orang dari sengsara menjadi bahagia, dari susah menjadi bahagia, menjadi senang. Itu fungsi ilmu. Itu yang pertama. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskan, Inna Allah yarfa'ul imam dunya la
ya la yarfa wa intiza'an mubasharatan. Allah tidak mencabut ilmu dari dunia begitu saja dengan cara demikian, tidak. Lakinna Allah yarfa'ul ilma minad dunya biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan diwafatkannya para ulama. Sepanjang 2020 saja kita bisa menghitung berapa banyak ulama-ulama kita yang meninggal dunia. Maka ketika ulama-ulama yang kita cintai, yang berjuang di jalan Allah ini wafat, maka ilmu mereka pun pergi. Betul? Ilmu mereka pun pergi mengikuti mereka. Ya. Betapapun mereka tidak meninggal dunia, tapi karakter mereka dibunuh, karakter mereka dihancurkan, diruksak dengan fitnah yang sangat keji. Padahal yang mereka lakukan kebaikan, yang mereka lakukan kemaslahan umat, tetap di mata mereka para penguasa adalah orang-orang yang buruk karena zaman dibalik. Ya, maka dibunuh karakternya, disebut teroris lah, radikal, anti NKRI dan tidak Pancasilais. Padahal mereka lah yang memperjuangkan Pancasila. Sudah terjadi belum? Sudah. Subhanallah. Yang kedua, ketika ilmu diangkat dari muka bumi, maka manusia kehilangan pegangan hidup. Fayaksuru fiha al-jahlu, maka kejahilian turun di mana-mana. Orang tidak bisa lagi membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Tidak peduli halal haram, tidak peduli dosa dan pahala, surga neraka. Yang penting hawa nafsu, jahiliyah. Maka akibatnya apa? Intisyarul ma'asi, kemaksiatan di mana-mana terjadi. Bahkan kemaksiatan bukan hanya dilakukan orang yang tidak ngerti agama, bahkan notabene orang yang bergelar kiai dan ulama pun mereka melakukan kemaksiatan. Ya, maka bermuncullah ulama-ulama su', kata Rasulullah. Ulama-ulama yang menjual iman mereka, yang menjual akidah mereka, fatwa mereka dibuat sesuai dengan pesanan penguasa. Sudah terjadi belum? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, wa yaksuru fiha al-haraj, dan banyaknya al-haraj di mana-mana. Apa itu al-haraj? Fama huwa al-haraj ya Rasulullah? Al-harju huwa al-qatlu al-qatlu. Al-haraj adalah pembantaian. Orang dibantai di mana-mana. Ternyata selama ini kita tahu orang dibantai di Palestina, di Suriah, di Afghanistan, di Irak, di Rohingya, di Uighur. Apa saya salah berkata Bapak Ibu? Tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, nah itu indikator kata Rasulullah, kita berada di pintu gerbang kiamat. Dari 3 hal terakhir tadi, mana yang belum terjadi? 3-tiganya sudah terjadi? Berarti kita sudah berada di pintu gerbang kiamat.